Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memperlihatkan pada teman-teman sekalian suasana di pagi hari jalur Wonosari sampai dengan ya. Jadi pilihan menjadikan ikon. Sebenarnya Tobong Gamping ini kan ceritanya dulu di Gunung Kidul itu marak sekali ya, terkait dengan batasnya sini. Saya juga kurang tahu ya. Nah, ke ring roadnya Gunung Kidul ya. Ini saya mau ke kanan teman-teman, jadi ini termasuk jalannya besok itu bisa lewat sini ya teman-teman, untuk ke Yogyakarta sampai negeri Satu Gedang Sari. Ini yang ke depan sana ini sekitar tahun 2020 ya, kalau 21 ya. Kalau kita melihat kontur dari alamnya itu banyak sungai, kemudian sungainya itu ada semacam batu-batu gunung api gitu ya, batu-batu hitam. Nah, ini sudah sampai sini ya, ini tahun 2021. Kemudian yang di depan ini saya ini tahun 2022, ini yang ruas Ngalang sampai dengan Bobong. Nah, pada teman-teman biar besok kalau lebaran tahu jalurnya, ini itu jalannya sampai mana gitu ya, bagi yang pendatang-pendatang. Ini kita sampai di daerah SD Ngelegi ya. Ini teman-teman ya, jembatan yang di Bobong. Ini sudah sampai di situ ya pengerjaannya. Nah, ini besok lurus ke sana, nanti sampai ke Kedung Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mencoba memperlihatkan pada teman-teman sekalian suasana di pagi hari jalur Wonosari sampai dengan Bobong teman-teman. Jadi hari ini saya akan mencoba melewati jalan baru ya, jalan tembus Gunung Kidul Sleman ya. Nah, saat ini saya berada di Maliotobong katanya Maliotobong, jadi Malioboro yang ada di Gunung Kidul atau Wonosari ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini suasana pagi hari di jalur Maliotobong. Jangan gitulah ya. Ini ceritanya itu Gunung Kidul pengen membuat lokasinya mirip Malioboro teman-teman, sehingga ornamennya itu dibuat seperti ini teman-teman ya. Ini di Bundaran Siono itu akhirnya dibangun sebuah monumen Tobong Gamping yang jadi pilihan ya, menjadikan ikon. Sebenarnya Tobong Gamping ini kan ceritanya dulu di Gunung Kidul itu marak sekali ya, terkait dengan eksploitasi bukit-bukit kars ya. Namun untuk kepentingan keselamatan lingkungan, untuk eksploitasi pegunungan ini terus dibatasi ya, karena ini terkait dengan dampak lingkungan. Akhirnya tugunya itu sebenarnya jadi peringatan gitu ya, jadi peringat bahwa ojo eksploitasi besar-besaran, atau jangan eksploitasi besar-besaran untuk wilayah Gunung Kidul gitu, ceritanya kan gitu, sebagai pengingat gitu ya teman-teman. Suasana di Bundaran Siono ke barat ini teman-teman ya, di daerah Siono ya, Klayen.
Ini kalau tugu batas kota ya, kota Wonosari itu tidak pas di Siono ya. Kemarin itu dibuat ya oleh pemerintah sebelumnya ya, pemerintahan bupati-bupati sebelumnya itu berada di depan ini teman-teman ya. Jadi di depan ini ada tugu selamat datang kota Wonosari ya. Namun demikian sebenarnya wilayah ini itu masuk Playen ya, masuk Playen. Namun tugu batasnya itu ditaruh di sini teman-teman, atau mungkin dulu wilayahnya batasnya sini. Saya juga kurang tahu ya. Nah itu di depan ini yang saya lewati. Nah nanti kita akan mencoba ya melewati rute baru ya, rute baru dari jalan tembus ya, jalan tembus Gunung Kidul Sleman yang sedang dikerjakan ya, yang saat ini juga masih diteruskan ya. Jadi saat ini masih diteruskan ya teman-teman untuk program jalan tembusnya itu ceritanya, sehingga diharapkan nanti khusus jalan tembus yang ada di Gunung Kidul itu bisa selesai sampai di Gayam Harjo. Jadi tinggal mengerjakan yang ruas Bobong Kedung Kandang ya teman-teman, dimana ruas ini sekitar 2, atau sampai 3 ya, sekitar itu ya kilometer. Kemarin di video saya sebelumnya sudah saya expose juga untuk jalur tersebut ya teman-teman. Pembangunan sudah dimulai ya, nanti kita update mungkin di video mendatang. Tapi hari ini nanti kita juga akan lewat di lokasi tersebut karena kita akan mencoba jalan baru ya, untuk coba jalan baru jalur jalan tembus tersebut ya. Kalau teman-teman yang sering ke Gunung Kidul itu tentunya di jalur ini ya, jalur utama Gunung Kidul Wonosari, Gunung Kidul Yogyakarta atau Wonosari Yogyakarta ini cukup ramai ketika hari weekend ya, dari Sabtu atau Minggu. Banyak wisatawan yang datang ke Gunung Kidul ya untuk menikmati pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul atau wisata ya, wisata lain di Gunung Kidul ya. Yang sekarang ini Gunung Kidul memang penghasilan dari pariwisata cukup besar ya. Karena apa ya, income-nya itu mau dari mana gitu ya. Mungkin kalau mengoptimalkan pertanian bisa juga ya sebagai pendamping ya, dengan keterbatasan lahan ya. Mungkin justru malah dengan apa ya, keterbatasan lahan di bukit-bukit itu mungkin ada solusi untuk penanaman buah atau apa yang cocok. Mungkin yang berkompeten atau sudah mengadakan penelitian itu di Gunung Kidul sebenarnya paling mudah untuk apa yang mempunyai komoditi yang berpenghasilan atau menghasilkan gitu ya. Tentunya harus juga ada sampling atau uji coba atau lokasi untuk membuat produksi makanan ya. Dimana kalau Gunung Kidul kan terkenal dengan singkongnya ya, dulu itu gaplek ya. Gaplek itu Gunung Kidul ya, dengan produksinya, dimana gaplek ini nanti akan menjadi makanan yang sekarang justru malah makanan tiwul ini dicari karena mereka yang saat ini sudah berumur itu pengen merasakan kehidupan di masa lalu, makanan maksudnya makanan yang dimakan di saat-saat lalu atau makanan tradisional leluhurnya ya. Makanya untuk makanan jajanan khas Gunung Kidul itu sebenarnya mengangkat lokal itu sebenarnya lebih bagus ya teman-teman. Jadi makanan-makanan lokal diangkat menjadi suatu makanan sajian di warung-warung makan gitu ya. Mungkin snack-snacknya atau justru makanan yang misalnya seperti lombok hijau ya, tiwul ya, kemudian ada krecek, ada apa macam-macam ya teman-teman. Nah teman-teman yang di depan kiri saya ini kan jalur menuju ke jalur jalan lintas selatan. Biasanya yang arah bis itu ke arah kiri sini ya teman-teman, bis-bis besar itu ada yang lewat situ ya. Jadi mungkin jalur yang ke selatan itu yang mengarah ke Palian itu juga perlu dicermati juga ya, sekiranya ada
perbaikan, anggaran perbaikan juga diutamakan, karena kayaknya bis-bisnya juga lewat situ. Selain juga ada yang lewat Bundaran Siono ke selatan itu ya, ke ring roadnya Gunung Kidul ya. Ini saya mau ke kanan teman-teman, jadi kita akan mencoba jalur baru ya, jalan tembus Gunung Kidul Sleman yang sudah jadi sampai dengan Bobong hari ini ya. Kita simulasikan. Nanti saya sudah menghidupkan aplikasi Ulysses ya, nanti kita tampilkan juga. Nah, ini termasuk jalannya besok itu bisa lewat sini ya teman-teman, untuk ke Yogyakarta, untuk memecah kemacetan. Jadi beberapa komentar yang di video saya itu, memang Gunung Kidul itu banyak wisatawan gitu, kadang jalannya crowded gitu. Nah, ini karena pembangunan jalan itu tidak serta-merta bisa secepat kalau membangun rumah gitu ya. Jadi ada anggaran yang harus disisihkan ya, dan tidak prioritas semuanya digelontorkan ke jalan lintas kabupaten gitu ya. Makanya di Gunung Kidul itu sebenarnya sudah disiapkan, terutama di jalur lintas selatan ya teman-teman. Sebenarnya para pengunjung itu bisa sementara ya, saat ini bisa melalui Parangtritis itu menuju ke Gunung Kidul dengan lewat jalur selatan, di mana ketika sudah sampai Purwosari ya, ketika sampai di Purwosari ke timur itu sudah bisa dilalui bis-bis sebenarnya ya. Hanya saja ketika naik dari Parangtritis itu memang tanjakannya lumayan gitu ya. Nah, besok itu Kilo 18 sudah disiapkan untuk menyambungkan antara Bantul dengan Gunung Kidul. Ketika Kilo 18-nya sudah jadi ya, itu nanti makin enak ke Gunung Kidul. Itu untuk jalur selatan. Nah, untuk jalur utama ya teman-teman, jalur utama itu kan sekarang masih menggunakan jalur patok ya. Itu sangat crowded karena menjadi pilihan ya, karena banyak teman-teman kita yang memilih jalur utama. Nah, itu besok akan dibantu dengan ini teman-teman. Jadi jalur ini akan membantu teman-teman kita yang akan berkunjung ke Gunung Kidul. Ini merupakan alternatif juga dari sisi utara teman-teman. Jadi besok di daerah Prambanan nanti juga terkait dengan berhubungan dengan exit tol Jogja Solo yang di Purwomartani ya. Nanti keluarnya itu di sekitar Bokoharjo. Nah, Bokoharjo ini kita ke kiri ya teman-teman. Ini kita ke kiri. Ya, di Bokoharjo itu nanti akan menyambung ke sini teman-teman. Hanya desainnya itu saat ini itu yang dari Bokoharjo sampai ke Gayamharjo yang gunung perbatasan itu, yang khususnya jalan tembusnya yang di Sleman itu memang proyeknya belum selesai ya, proyek fisiknya, namun pembebasan tanahnya itu sudah dilakukan teman-teman. Jadi proyek jalan tembus ini bukan hanya rencana, tapi memang akan terrealisasi ya secara bertahap ya. Kalau kita melihat ya, kita proses dari pembuatan jalan tembus ini sekitar tahun 2017 ya kalau nggak salah. Jadi yang saya lewati ini termasuk jalur baru ya, yang Gading sampai Gedang Sari ini ya. Ini juga tidak serta-merta setahun jadi sekian gitu ya. Jadi ini bertahap teman-teman. Jalur ini bertahap dari 2017, 2018 hingga 2022 yang sudah bisa menghasilkan ruas ya, beberapa ruas, termasuk dari sini ya, Gading sampai Gedang Sari ya, Gedang Sari di Ngalang ya, sampai nanti Ngalang sampai Bobong ya. Dan juga di Bobong kan sudah terputus ya, yang tahun ini dilanjutkan itu, kemudian menyambung sampai Kedung Kandang nantinya. Dari Kedung Kandang sampai Tawang Patok ya, itu juga sudah nyambung yang melewati perempatan Tawang ya. Kemudian dari Tawang sampai ke Gayamharjo itu juga sudah jadi sebelumnya ya, sudah lama jadinya. Nah, itu merupakan jalur-jalur alternatif ke Gunung Kidul teman-teman sekalian. Sehingga diharapkan itu memang prioritas itu kawasan strategis nasional ya, KSN, kawasan strategis nasional terkait dengan wisata-wisata ya. Kalau Gunung Kidul yang jalur tembus ini kan sebenarnya akan dilewatkan di sekitar
objek wisata. Jadi ketika kita besok dari Prambanan mau masuk Gunung Kidul yang lewat jalan tembus ini, yang dari Sleman itu jalurnya itu akan dilewatkan selatan Bokoharjo. Tentunya teman-teman yang berkunjung di Candi Prambanan dan Bokoharjo, nanti kalau mau ke Gunung Kidul langsung saja lewat situ ya teman-teman. Jadi bisa lewat situ, nanti akan dilewatkan objek wisata tebing Banyunibo, kemudian tebing Breksi, kemudian ada dilewatkan dekat dengan Candi Ijo ya. Kemudian ada spot-spot wisata seperti Oblix Hill ya. Kemudian ada juga spot-spot lain yang ada di sana yang kemudian mudah-mudahan bisa terangkat gitu ya teman-teman. Selain itu ketika sampai di Gunung Kidul nanti juga akan menemui objek wisata yaitu Gunung Api Purba, yang dimana merupakan objek wisata desa ya, yang memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi tidak hanya objek wisata alam ya, tapi juga terkait dengan pengelolaan kebun ya, kebun misalnya seperti kebun kebun buah ya, kemudian juga terkait dengan kambing ya, pemeliharaan kambing, pengrajin topeng, kemudian budaya-budaya lain ya. Selain juga yang banyak dikunjungi itu wisata Gunung Api Purba ya, Gunung Api Purba, Embung Ngalanggeran gitu ya, banyak sekali juga ya, dimana objek-objek wisata itu juga akhirnya mengangkat perekonomian warga, karena di sana juga akhirnya muncul orang-orang yang berjualan gitu ya, berjualan jadi warung makan gitu, warung untuk warung-warung ngopi ya, sehingga itu akan meningkatkan ekonomi di masyarakat setempatnya. Teman-teman sekalian, kita hampir sampai di Gedang Sari ya, di perempatan dekat SMP Negeri 1 Gedang Sari ya, di depan sana. Nah, ini yang jalur saya lewati barusan sampai di perempatan depan itu sudah dibangun sekitar tahun 2018. Kemudian dari perempatan depan itu ya nanti kita akan menuju ke ini Ngalang 1 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Ngalang 1 atau Ngalang 2 ya. Jadi ini di kanan ini perempatan dari SMP Negeri 1 Gedang Sari ini. Yang ke depan sana ini sekitar tahun 2020 ya, kalau nggak 21 ya. Sekitar 2021 ini selesainya. Ini juga di video saya sudah saya expose terus ya. Ini kebetulan di pagi hari ini agak kabut ya, mungkin video saya tidak secerah kalau siang hari ya. Namun ini menggambarkan perjalanan saya melalui rute baru ya, jalan baru, jalan tembus Gunung Kidul Sleman ya. Nah teman-teman, kalau ini cerah ya, kalau pemandangannya cerah itu bagus sekali ya. Di depan itu pegunungan-pegunungan bisa kita lihat ya, deretan pegunungan yang menyambung dengan pegunungan Ngelanggeran atau Gunung Api Purba ya. Memang Gunung Kidul itu dulu ceritanya itu dari dasar yang terangkat ya, yang khususnya di sisi selatan. Kalau yang di sisi utara itu atau daerah Ngelanggeran, Gedang Sari itu kan kalau kita melihat kontur dari alamnya itu banyak sungai, kemudian sungainya itu ada semacam batu-batu gunung api gitu ya. Jadi kalau dirunut secara awam gitu saja ya, kita seseorang yang awam mungkin tidak dengan penelitian, ketika mendatangi sebuah lokasi antara Gedang Sari kemudian Bobong ini ya, Bobong Putat Patok nanti, kemudian Ngelanggeran, itu deretan itu batu-batunya itu batu-batu hitam. Nah ini sudah sampai sini ya, ini tahun 2021. Kemudian yang di depan ini saya ini tahun 2022, ini yang ruas Ngalang sampai dengan Bobong. Nah ini cukup landai ya teman-teman untuk ruas Ngalang sampai dengan Bobong, mulus ya, jalannya mulus memang. Dengan pemandangan yang cukup menarik dan indah. Di pagi hari ini suasananya sejuk yang jelas teman-teman ya. Jadi kalau besok itu sudah ada alternatif 2 ini, saya kira di sini juga bisa
digunakan untuk pengelajun lantai 2 ya. Seperti saya ini pengelajun lantai 2, dimana tiap hari harus bekerja sudah 12 tahun ini teman-teman. Saya itu tiap hari mengukur jalan dari Wonosari sampai ke Yogyakarta teman-teman. Jadi tiap hari itu hampir sekitar 80 sampai 90 km saya lalui, dan perjalanan hampir 3 jam ya. Hampir 3 jam itu PP ya, pulang pergi. Itu rata-rata teman-teman. Dan teman-teman kalau melihat pembangunan di jalur ini kemarin di video-video saya sebelumnya, itu saya expose dari sebelum ada jalurnya ya, sampai ada jalurnya ini sampai finishing, dan sekarang saya mengulangi dengan memberikan apa ya, video lagi ya pada teman-teman, biar besok kalau lebaran tahu jalurnya ini itu jalannya sampai mana gitu ya, bagi yang pendatang-pendatang. Jadi tadi saya mulai itu jalannya dari ini teman-teman, dari Gading ya, dari Pelayan Gading ya, kemudian sampai ke Ngalang Gedang Sari, dan ini Bobong Putat Patok Gunung Kidul. Nah teman-teman, di jalur ini kita akan melalui satu jembatan teman-teman, satu jembatan yang ada di Bobong ya, itu dibuat untuk menghubungkan sebuah sungai kecil ya, sungai kecil, dan rencananya untuk ruas lanjutannya juga ada jembatannya juga teman, yang di Bobong sampai Gedung Gandang. Dan di depan ini kita sampai di daerah SD Ngelegi ya, dimana saya pernah mengekspos sebelumnya. Di sini ada warung-warung kopi, dan saya melihat bangunan baru ini di kiri, kayaknya mau dibuat kafe teman-teman, dengan pemandangan yang bagus ya di sini. Ini soalnya kabut ya di pagi hari, sehingga tertutup awannya ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa menikmati di siang hari atau di pagi hari yang cerah. Mungkin kalau jam 8 lah, kalau jam 9 itu sudah cerah ya. Dan kalau kita melihat batuan yang terdampak dari jalan ini, itu banyak sekali batuan-batuan yang berwarna hitam teman-teman. Jadi semacam batu dari longsoran gunung api gitu ya. Tapi ya di penelitian itu memang deretan gunung api purba ya, jutaan tahun atau ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Jadi perhitungan secara ilmiahnya, penelitiannya seperti itu teman. Nah ini teman-teman ya jembatannya, jembatan yang di Bobong yang sudah jadi ya. Dulu ketika belum jadi saya juga lewat sliwer di ini, di jalan di depan ini. Dulu kan ada jalan ini di depan itu kan, ke kanan ke kirian ada jalan setapak ya, ini dulu saya sering lewat. Oke teman-teman, mungkin video saya kali ini cukup ini ya. Besok kita lanjutkan dengan update ya pembangunan yang di ruas Bobong sampai Gedung Gandang. Jadi di depan itu ya, di depan itu teman-teman untuk ruas barunya ya. Nah di kanan ini sudah sampai di situ ya pengerjaannya. Nah ini besok lurus ke sana, nanti sampai ke Gedung Gandang. Oke, besok kita update ya teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.